Tak tahu di pertengahan jalan saya nggak bisa napas. Bagaikan mayat yang hidup. Gelantungan modelnya, mengawang-awang dia. Orang deket lu dulu yang merusak keadaan lu. Lu harus bisa jaga sikap dan ucapan lu. Saya itu nggak ada apa-apa dia. Dan ya Allah. Nggak ada buktinya. Sekarang saya sudah puas setelah berobat di Mata Langit. Dan buat yang nggak percaya, memang benar Mata Langit itu apa? No briefing gitu. Jadi memang natural seperti ini gitu. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Resti. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga semua Sobat Mata Langit di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini ada keluarga dari Tangerang. Ini adalah Kokoriko, ini istrinya Cilina, ini kakaknya Pak Rahmat. Pak Ahmad. Ya, ini kakaknya Pak Ahmad. Kokoriko ini sudah mengalami sakit selama berapa? 6 bulan ya? Iya. 6 bulan itu sudah berganti-ganti rumah sakit, bahkan sudah berapa? 9 rumah sakit? Iya, 9 rumah sakit. 9 rumah sakit karena berikhtiar secara medis namun tidak ditemukan jawaban. Tapi tubuhnya makin kurus gitu. Bisa diceritakan kok awal mulanya bagaimana? Awalnya sakit perut. Terus? Jadi nggak bisa tidur. Tiap malam perutnya melilit. Satu hari cuma tidur 1 jam doang. Tidur 1 jam? Nggak bisa tidur. Kurang tidur. Oh ya, aku mau ngasih Awalnya nggak begitu ya, awalnya tidurnya Normal. gampang gitu, Biasa normal. Ini aku mau ngasih tahu Sobat Mata Langit, ini tadi tuh dari rumah sakit langsung kemari. Jadi kondisinya masih pakai selang. Jadi ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Alhamdulillah katanya sejak nyampe di sini banyak ngomong, selama di rumah sakit diam nggak banyak ngomong. Iya, kalau di rumah sakit saya lemas. Di sini saya terasa segar. Oh gitu. Merasa nyaman. Masya Allah. Jadi awalnya sakit perut. Iya. Tidur kurang cuma sejam sehari, terus Nggak bisa makan. masuk makanan muntah lagi atau gimana? Nggak bisa makan sama sekali waktu itu. Tiap hari nggak makan. Maksudnya nggak makan tuh nggak terasa lapar atau? Iya, nggak terasa lapar sama sekali. Pokoknya sampai malam nggak makan juga nggak lapar. Kami nggak haus juga nggak minum. Nggak tidur nggak ngantuk. Itu nggak ngantuk. Iya. Terus pertama kali ke dokter, analisa dokter apa? Ditanya apa ada muntah darah nggak? Saya bilang nggak ada. Berak darah nggak ada. Mimisan nggak ada juga. Tapi kok di tes tensinya kok bisa 4,7. Itu saya bingung, saya bilang. Jadi nggak sesuai ya dengan kenyataannya, dengan hasil tes labnya ya? Betul. Maaf kok, ini boleh tahu ini apa nih selang yang dipasang ini? Pembuangan. Soalnya saya nggak bisa buang air. Oh, tapi makan bisa? Nggak bisa makan. Minum? Nah, minum bisa minum. Terus nanti minumnya keluar lagi gitu lewat? Keluar lagi dia. Keluarnya hitam dia. Oh, lewat selang? Iya, kalau nggak pakai selang dia muntah dia, lewat mulut. Oh gitu ya? Iya. Oke, lanjut ya. Tadi rumah sakit pertama menyatakan nggak sesuai dengan yang dirasakan dengan hasil labnya. Terus habis itu? Udah USG 4 kali, normal. CT scan udah 4 kali. CT scan? Iya, pertama di rumah sakit Awal Bros. Di Jakarta itu? Di Batam. Oh di Batam. Jadi rumah sakit pertama itu di Batam? Iya. Lalu? Habis CT scan katanya ada pembusukan. Di? Usus 12 jari, tengah-tengah. Mesti dioperasi. Terus? Karena biaya mahal, saya nggak sanggup, saya rujuk ke Koja. Pindah ke Jakarta? Iya, ke Koja. Itu rumah sakit Kedua. Di CT scan lagi. Katanya iya ada pembusukan di usus tengahnya, mesti dioperasi. Cuman sayang yang operasinya lagi nggak ada di tempat, lagi sekolah lagi luar negeri dia, habis tahun berpulang, jadi nggak mesti tunggu dia pulang, dirujuk ke Pindah lagi? Suprapto. Rumah sakit? Suprapto. Oh Gatot Subroto? Iya, Gatot Subroto. Itu ketiga, lalu? Sampai di sono, yang di 9 hari dimasuklah di ruang bedah semenjak 5 hari ya tunggu. Yang lain udah operasi, tinggal saya belum. Saya tanya yang tukang bedah, dokter kok saya belum bedah ya, yang lain udah bedah. Saya bingung. Lah kenapa bingung dok? Saya bilang, lah katanya kan udah CT scan, udah lihat, iya, tapi hasilnya normal. Jadi dokter tidak mau melakukan tindakan? Nggak mau lakukan tindakan, katanya normal. Kok bisa jadi beda sama yang kemarin? Iya,
Justru saya bingung, emang si tukang jagal dia bilang. Jadi dokter tetap nggak mau Nggak melakukan operasi. Hanya mau nggak mau koko saya anjurin saya ke Depok. pindah lagi rumah Iya, sakit keempat. iya. Tahu di pertengahan jalan saya nggak bisa napas. Oh sempat nggak bisa napas? Iya, hampir lewat saya. Kecapean napasnya jadi kayak hampir itu hampir kehabisan napas ya, karena ini benar Allah langsung memberi keistimewaan sangat luar biasa, bisa sampai di rumah sakit dan itu pun nyasar tuh, tiba-tiba dibelokin ke arah kiri. Nah dari arah kiri kita lihat map itu ternyata udah dekat sama rumah sakit. Ya udah cari yang dekat aja, kita langsung masuk rumah sakit, langsung bawa turun dari mobil, langsung didorong ke dalam rumah sakit, terus dikasih itu dibantu dengan oksigen. Terus waktu mau itu kan juga susah, mau diinfus kan juga susah gitu. Terus saya dipanggil sama susternya, Pak sini Pak, coba itu lihat adiknya. Ya udah saya pegang-pegang, saya ajak ngobrol, udah dia ngobrol dan nyambung, jadi langsung baru disuntik, baru bisa, dia baru lepas tangannya. Kan tadi kan ini terus nggak bisa disuntik, karena nggak ketemu. Kali. Nah waktu di jalan itu kan sempat hilang napas, itu apa rasanya sebagai kakak Pak? Ya saya hanya sholawat aja udah. Yang sholawat yang saya bisa saya bacain terus buat dia aja, terus buat dia aja, buat adik saya aja gitu. Itu aja. Kakak yang baik ini ya. Sabar kok. Biasa kalau memang kewajiban saya itu seperti itu. Islam memang mengajarkan kayak begitu gitu loh. Terhadap keluarga tuh harus begitu, sama siapa aja harus begitu gitu. Ya karena saya yakin mungkin Allah akan turun. Itulah saat itu Allah turunkan, itu nyata, itu benar nyata. Nah itulah saya bilang. Luar biasa ya. Ini saya lihat Koko ini adalah seorang mu'alaf, sedangkan adiknya masih berbeda keyakinan, tapi beliau yakin gitu dengan kuasa Allah, doanya pasti nyampe gitu, dan itu terjadi aku yakin. Iya terjadi nyata, benar. Itu benar-benar mujizat nyata itu. Saya rasakan sendiri soalnya gitu. Nah, waktu sebelumnya ke rumah sakit juga harapan saya kayaknya, ya Allah ini kayaknya harapannya tipis banget nih adik saya ya. Bagaimana caranya ya Allah, saya mohon petunjuk dengan cara apa. Ya ada aja, ntar tiba-tiba saya lihat, oh ada doa seperti ini. Itu kayaknya digerakkan sama Allah tiba-tiba seperti itu gitu. Ya Luar udah. biasa, salut saya sama Itu yang saya dapat, akhirnya saya buat dia terus gitu. Sampai situ, ya alhamdulillah ya Allah buktikan. Coba kamu lihat sendiri, dan pulang kadang-kadang saya dibisikkan sembuh, adik kamu sembuh, gituin aja udah. Ya alhamdulillah, saya bilang alhamdulillah terus ya. Hanya itu aja yang bisa saya ucapkan gitu. Masya Allah. Itu berarti rumah sakit keempat, lalu bagaimana selanjutnya? Nah, terakhir ke sini udah lari ke sini. Enggak, maksudnya kan tadi katanya ada 9 rumah sakit. Sebelumnya di Tangerang. Tangerang. Nah itu saya jarang, cuman saya cuma dengar informasinya ya begini. Itu tuh saya nggak mau dekat karena kan apa? Saya takutnya kan kita sambil berdoa sambil ngelakuin cikiran buat dia, takutnya nanti menyerangnya lewat saya gitu. Sempat ada kekhawatiran. Kekhawatiran saya gitu. Makanya saya tuh nggak berani dekat sama dia. Cuman saya lewat pintu, saya bilang biar kalian benci sama saya nggak apa-apa. Nanti kan hasilnya nanti kalian lihat sendiri aja. Itu maksudnya gitu aja. Kan katanya yang pertama kali lihat mata langit kan Pak Ahmad. Iya. Lalu Pak Ahmad yang memberi informasi ke Anda. Iya. Gimana ceritanya itu? Waktu itu dia belum sakit, itu sering nonton itu juga sering. Belum ini, cuma sering lihat. Saya bilang ini kan banyak orang-orang non muslim juga nih. Ya percaya nggak percaya kan nanti kan urusan mereka yang udah diobatin, nanti kan mereka yang tahu gitu loh. Kalau kita kan sebagai nonton kan kadang-kadang kan YouTube kan ada yang bikin konten kan, ada yang settingan, ada yang ini kan. Nah, kalau saya lihat kan ini kan udah beda, kadang-kadang beda dari pembicaraan mediatornya kan, bahasanya udah beda-beda. Nah, situlah kita bisa tanggap. Nah, itu. Jadi setelah diberitahu oleh kakaknya tentang mata langit, lalu kepikiran ke sini dia. Saat ini dia udah mungkin karena saya bilang ini ada hal yang udah hal bukan medis lagi. Ya udah katanya mata langit aja. Dia ke mata langit, dia cerita sama istri dan ponakan. Dia nggak bilang sama saya. Oh gitu. Terus? Ya udah, terus istrinya WA katanya nanti besok mau ke tempat mata langit, tapi dia harus bilang saya ikut. Oh jadi apa yang membuat Koko pengen kakaknya ikut? Kalau Koko kan sendiri yang anjurin, maksudnya dia kan yang kasih petunjuk. Dia kan lebih pintar ngomong lah ya dibanding saya ya kayak. Tapi ini bagus ngomongnya. Di situ saya bingung, kalau saya di rumah sakit tanya boleh istri saya. Waktu di rumah sakit gimana sih? Saya jarang ngomong. Sampai teman-teman saya di sini nggak pernah angkat telepon. Pada nanya saya gimana kabarnya, saya nggak pernah jawab. Saya udah patah semangat. Jadi waktu di rumah sakit tuh Koko sempat putus asa ya? Iya.
Saya soalnya dengar cerita dari ponakannya, katanya bilang sama saya kalau koko saya sudah paman saya, om saya ini sudah kayak putus asa gitu, kehilang harapan gitu. Saya ingin memperjuangkan ini. Saya nggak tahu apakah ini perjuangan terakhir atau tidak. Yang penting saya ingin paman saya sembuh. Terus saya bilang sama si Tri ponakannya, umur di tangan Allah, di tangan Tuhan. Kita wajib berikhtiar dan berusaha dan berdoa. Kamu ponakan yang baik, kasih semangat sama paman kamu. Saya bilang gitu. Dan alhamdulillah nyampe ke sini gitu. Amin amin. Waktu di rumah sakit tuh apa yang dirasakan? Lemas gitu. Lemas banyak banget. Nggak pengen ngomong, nggak pengen apa? Nggak pengen ngomong. Kalau apalagi kalau nggak ada istri saya tuh baunya kayaknya udah sehari itu rasanya itu 1 bulan di rumah sakit. Syukur ponakan saya itu saya sama saya ponakan saya itu. Makanya saya dia bela-belain dia. Ini gitu. Jadi kakak ponakan semua tuh kompak gitu, nggak memperjuangkan koko gitu. Alhamdulillah itu harus disyukuri. Iya. Walaupun ponakan saya sibuk dia, anak 2 masih kecil, anaknya masih kecil, masih bayi 1 tahun lebih. Dia bela-belain loh jaga saya di rumah sakit dia. Nah terus sebelum kesini sudah sempat juga ke Atrati nggak Ci ya? Iya. Itu bukan bawa, cuman teman-teman aja. Jadi dari mulut ke mulut ntar nyuruh orang dan pula kita juga nggak tahu cara mereka memang muslim tapi kita nggak tahu cara mereka gitu loh. Nah itu aja. Kalau saya hanya bisa bantu dengan doa saya, dengan selawat saya kepada Rasulullah, itu aja. Nah itu yang. Nah akhirnya yang membuat si Koriko ini niat gitu, tolong bawa saya ke Mata Langit ngomong ke ponakannya. Apa yang membuat? Saya tuh yakin yang maksudnya mungkin jodoh saya di Mata Langit. Amin. Ya, hanya Allah. Padahal sebenarnya sama dokter belum boleh pulang ini, ya kan? Iya, paksa pulang tadi. Dia harus nandatangani surat pulang paksa. Dia harus bilang jam 1 langsung ke sini. Sampai bawa oksigen. Iya, tadi bawa oksigen digotong-gotong kemari. Ya, ini adalah ikhtiar yang luar biasa dari keluarga yang kompak ini. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita semuanya. Nah, Pak Mima, mungkin sudah waktunya untuk dipantau apakah benar di badannya Koriko ini ada makhluk yang tidak baik. Kalau saya lihat memang ada gangguan non medisnya ada gitu. Kayak ada siluman ular tadi di kaki saya lihat itu ada gangguan siluman ular. Habis itu ada makhluk kayak berjubah hitam seperti siluman kelelawar. Habis itu saya lihat lagi kayak ada pocong. Saya lihat lagi kayak burung gitu, kayak burung gagak hitam. Nah, maaf. Ya. Tadi kalau nggak salah Koko cerita sempat mimpi buruk kelelawar. Gimana mimpinya? Saya mimpi kan di hutan. Di hutan ada 2 kelelawar bentuk manusia. Dia halangin saya. Dia lompat dari atas pohon 2. Habis itu saya pernah mimpi dibawa sama kayak Oni, orang berjubah hitam. Di tempat bambu saya dibawa. Kalau tadi nggak ada cerita ya masalah. Iya, ada cerita. Saya pernah mimpi 2 jawara yang pakai baju orang Jawa tuh. Berarti sinkron sama yang di Pantai Panglima ya? Iya. Terus apa lagi Panglima yang terlihat? Itu aja sih yang 4 sosok itu ya tadi ya. Itu kiriman orang? Kalau menurut saya sih ya. Santet berarti? Dan tadi saya lihat tuh parut itu kayak ditusuk sama besi panas. Itu terlihat saya juga awal. Jadi mungkin serangan awal yang perut itu gara-gara serangan besi panas itu. Rasanya apa waktu pertama kali serangan? Sakit boy di baut. Di baut? Iya. Dia kan ditusuk besi. Allah Akbar. Oke, saatnya kita akan mengungkap yang tidak terungkap melalui mediumisasi. Makhluknya sudah ditarik. Mari kita kuak. Ayo. Mau boleh tanya-tanya? Siapa kamu? Aku yang kau lihat. Yang kelelawar ya. Yang kau lihat kelelawar itu kok? Apa yang kau lakuin? Itu tak berdaya bagaikan mayat yang hidup. Bagaikan mayat hidup. Jadi Koko mau dibuat seperti mayat hidup. Sebelum sakit beratnya 60 kilo ya. Begitu sakit turun drop sampai sekarang berapa kilo ini? 40 mungkin. Mati semua rasa. Apa salah beliau? Aku ingin memporak-porandakan perpisahan. Mau dibuat pisah rumah tangganya? Menghancurkan yang kau punya. Iya, maksudnya keluarga, pekerjaan itu semuanya kamu hancurin. Cici merasa? Memisahkan. Cici merasa nggak kalau awalnya tuh kayak mau dipisahin gitu? Kalau merasa, kalau saya kesel sama dia sih memang ada ya awalnya ya. Karena dia suka sindir, jadi saya Sakit hati. udah emosi, tersinggung. Saya marah-marah. Dia bilang saya berubah, terus dia usir saya. Oh
sempat terjadi? Karena itu juga keadaan dia nggak sadar, jadi tingkah lakunya ada beda. Jadi namanya seorang suami pasti kan kok bagaimana ya, kesel gitu ya, ya itulah yang terucap. Ya pengaruh setan ini. Oh, jadi kamu bukan lagi ganggu suaminya? Pengaruh Istrinya setan kamu biar ganggu saling juga? benci, biar saling Ya. menyakiti. Itu kan yang kamu setting seperti itu kan, supaya jadi seperti itu rumah tangganya. Kehancuran itulah yang diinginkan. Ya Allah, pada anak masih kecil-kecil ya Ki ya. Kenapa kok pengen keluarganya hancur? Memangnya kalau keluarga dia hancur, majikan kamu apa keuntungannya? Walaupun harus membayar dengan apapun Mahal ya bayar santetnya ya? Berapa emang bayarnya? pengabdian kepada kami. Jadi temennya setan, gitu. Yang dibilang yang maksudnya mahal itu. Iya, Bukan uang. materi. Tapi Iya. orang lain sudah bisa bersekutu sama dia di Iya. jalan kesesatan, menjolimi orang lain, itu sebuah sesuatu yang Bayaran sangat yang mahal. Bahkan lebih mahal itu daripada jumlah. Ya Allah. Terus majikanmu laki perempuan? Laki-laki. Kemanapun kau mencari kesembuhan, takkan kau dapatkan. Sombong kamu. Kalau Allah sudah berkehendak dia sembuh, dia pasti sembuh. Karena kami bisa bermain dalam aliran-aliran tubuh. Jadi kalian tuh bersemayam di aliran darahnya. Terus kalau kalian ada di aliran darahnya, apa yang dirasakan? Sakit perut. Ya kok ya? Perutnya rasa apa? Sakit. Diputar-putar gitu. Iya. Kayak dibor. Oh kayak dibor. Kalau dia Itu bisa ya, yang masuk perutnya pertama kali yang seperti dibor itu apa? Kaum kami menduduki organ tubuh, bahkan sampai Leher. Leher. Kayak Tenggorokan. nyekek, Kok dia rasa- nggak bisa bernapas. Oh ya pernah rasa nggak bisa bernapas itu karena kamu duduk di situ. Berapa makhluk yang ada di badannya? makhluk yang tak berdaging, Tengkorak. Tak berdaging. Tengkorak. Iya. dan kau akan sama dengan Mau dibuat seperti tengkorak. Siluman tengkorak. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu sendiri duduknya di mana? Kelelawar. Tulang pinggang. Rasa apa? sakit. Sakit dia. Itu Di di tulang situ. ekor. Iya, ekor. Kalau bangun tuh mesti ditarik nih. Kalau apa? Kalau saya duduk ditarik itu sakit. Kakek bakasnya nggak bisa berdiri bawah. Oh. Ini nanti. Tulang ekor. Tujuannya apa duduk di situ? tersiksa. Biar tersiksa ya pasti. Kan soal tumpuan orang kan di situ. Iya benar-benar. Kok sekejam itu kamu gitu? Kami tak membuat kematian. Tapi kesengsaraan. Gak membuat kematian tapi menyiksa. Tapi kesengsaraan. Kamu bangga kalau orang menderita. Dan ternyata kau Kenapa? Matanya merah Agil. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Ternyata kok apa? kami tunjukkan Oh, marah sama kokonya. jalan Marah banget ya kayaknya mukanya. Karena kan koko yang nunjukin ke mata langit kan? Larang adiknya. Sangkalah bumi mati masih belum. Dia menyerang koko. Sangkalah bumi mati kamu. Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Udah pertama ya. Allah. Panglima sudah meneralisir makhluk badan Agil karena sudah sangat mengkhawatirkan dia sudah mau menyerang Pak Ahmad. Ini sudah ada makhluk lain di badan Ismi. Ayo kita lanjutkan untuk menelisik. Ini gelantungan nih makhluk ini modelnya. Mengawang-ngawang dia. Kan dulu. Siapa kamu? Ucong air. Ngomong bahasa Cina. Wah, Apa artinya? Cik, tahu Cik? Apa? bumi. Siapa kamu? I live. Sakit perut.
Yang pertama memang di perut. Perut. Iya. Loh. Kenapa? Dirobek-robek. Perutnya kayak rasa dirobek-robek ya kok. Iya, betul ya. Ayo, Pak. Cabik-cabik. Kok entah. Iya sekali. Apa salah beliau apa sama kamu? Coba ngomong bahasa Indonesia coba. Kacang. Makhluknya ngomong gitu ya. Berdiri tapi kayak goyang-goyang gitu. Oh, siapa? Tak. Allah terus. Yang jelas kamu bicaranya. Kak, tadi makhluknya sudah pergi, ini ganti makhluk lain. Sana kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini makhluk bayi. Wah, wabarakatuh. Dekat sebelah sana. Dekat Pak, ada yang mau di sana. Dekat sana, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Lo punya urusan saudara lo bawa ke sini. Lo tahu lo urusan di bantu. Tidak punya apa-apa, tapi lo punya percaya Tuhan lo. Iya, betul. Lo bisa bantu lo banyak. Gue cuma punya yakin. Iya, betul. Lo sampai ke sini. Alhamdulillah. Orang deket lu dulu yang merusak keadaan lu. Kelawar itu tanda di mana dia bersembunyi di balik badan lu. Karena dia hanya berani di dalam kegelapan, dia menghindar dalam cahaya. Iya, kelelawar itu kan makhluk yang berarti musuh dalam selimut. Orang dekat lu. Maaf, dengan siapa ini ya? Belum kenalan kita. Wala, biasa. Engkong. Gua bawa dari dia. Oh, laki atau perempuan? Laki. Panggilnya Kong boleh? Boleh. Bawa ya. Terus gimana Kong? Orang deket lu punya urusan sama lu. Karena lu pernah ribut sama dia. Paham ya? Di mulut lo. Jadi orang itu tersinggung. Namanya siapa Kong? Mengandung huruf I. Mengandung huruf N. Nah, N sih ada ya. Iya. Tapi Mungkin I nggak ada. ya mungkin dia ada nama Cinanya, ada nama Indonesianya gitu kali. Yang penting di antara dua nama itu ada huruf N-nya. Adanya sih huruf Indonesia sama A aja ya. N. Mengandung N. Berarti dia orang Chinese ya? Lo bukan dari tanah. Oh, orang Chinese tapi bukan dari tanah ini, bukan dari Betawi. Iya. Iya. Dari luar pulau kok. Oh. Lo tahu orang. Dulu deket sama lo. Lo Betul, makan bareng. Betul Kong. Lo minum bareng. Itu deket banget dong, Besti. Pernah kerja sama atau sahabat aja? Hubungan teman. Sahabat dekat. Sering mancing. Oh, mancing bareng. Iya, sering mancing bareng. Terus masalahnya apa dulu kok bisa itu tersinggung Kong? Karena mulai ada sesuatu ingin rasa memiliki yang bukan miliknya. Dan Betul Kong. Mau ngerebut siapa? Gue tanya sama lo dan gue tanya sama lo. Lo sayang bini lo. Sayang. Kalau sayang, lo harus bisa jaga sikap dan ucapan lo. Itu pesan gua. Iya, betul. Lo sayang nggak sama laki? Kalau lo sayang sama laki lo harus bisa mengimbangi laki lo. betul. Gua nggak salah lo berdua. Gua nggak benar lo berdua. Lo berdua punya lebih, punya kurang. Lo harus mengisi kekurangan lo masing-masing. Iya Kong. Lo ingat dan lo juga ingat. Jangan menyepelekan selagi ada. Kalau udah nggak ada, lo pasti bakal nyesel. Iya Kong. Menjaga itu memang sangat melelahkan.
Karena lu menjaga perasaan satu sama lain. Lu juga jaga perasaan dia, lu juga jaga perasaan dia. Pesan gua, lu juga harus hidup sehat. Amin. Lu dulu banyak banget kekurangan juga dalam hidup lo. Sesuatu yang lo masukin ke dalam badan lo itu berbahaya bagi lo. Lo tahu maksud gua? Paham nggak? Lo tahu kan? Apa yang diminum Iya. itu sangat berbahaya buat lo. Nggak boleh minum minuman yang tidak menyehatkan. Itu Kalau sering minum arak nggak banget. pernah, ngerokok nggak pernah, komputer nggak pernah. Jadi yang dimaksud mana, Kong? Ini perumpamaan obat-obatan yang memang mengandung barang itu sering banget. Bukan obat Obat nyeri apotik. Oh, oke, oke, oke. itu terlalu sering untuk mengurangi rasa sakit. betul. Nggak bagus ya, Kong, itu ya? Banyak-banyak simpan kalau nyeri minum. Nanti nyerinya hilang 2 hari minum gitu. Itu berbahaya buat lo. Dan ada sesuatu yang menempel dalam badan dia di suatu tempat yang pernah lo datang. Waktu itu lo dalam waktu yang tidak tepat lo berada di tempat itu, di perairan. Iya, betul. Mana? Paham? Mancing dia. Bukan. Yang mancing? Bukan. Di mana, Kong, maksudnya? Lo ingat? Saya tahu. Cuma ingat Jelasin dulu. Kasih tahu biar ingat deh. Karena ke tempat pantai laut selatan Jogja. daerah Sukabumi ya. Pernah ke sana Udah 2 kali. dalam rangka berobat. Iya, dibawa orang itu yang baru dari Batam. Oh, iya. Jadi lo di sana, lo diritualin. Belum sepalang ini. Niatnya berobat sih ya waktu itu. Iya, kita bersihin. Oh iya, tapi Lo gak ternyata bisa benerin diri lo. Dia akhirnya jadi berat di badan lo. Jadi lo harus nurutin apa kata dia. Kalau enggak, lo nya susah, sakit. gitu ya. Waktu kemarin makanya saya nggak mau ikut campur karena dia kan masih ke arah sana. Jadi saya nggak mau ikut campur. Jadi saya tuh biarin, cuman saya tuh bisa pantau dari jauh, saya liatin, saya nasihatin. Yang bisa saya nasihatin gitu. Nah, nanti udah selesai baru. Sekarang lo mau sehat, bukan sekedar langkah lo, batin lo juga harus lo sehatin. Karena dulu lo banget kelasnya. Ini masalah karakternya ya, wataknya. Jadi mudah orang lain tersinggung sama ucapanmu. Jadi harus ada yang diperbaiki juga. Gitu. Lelah lu di luar lu bawa ke rumah. Dan juga orang-orang itu pun sama. Bukan hanya dari laut itu. Dari danau yang lu datangin. Pada saat maghrib lu ada di situ. Kalau mancing sama maghrib nggak? Mancing bisa mancing di laut kan sampai malam. Sampai malam berarti mas Danau yang datangnya yang mana? Bukan danau, Pulau Laki. Oh, pulau. Pulau Laki, racang besar, racang kecil. Jadi lu di situ ada yang ngikutin lu. Makanya lu bawaannya dia benci. Ada perempuan yang seneng sama dia. Lu untuk jadi lu bawaannya kesana, lu dibuat sama orang itu juga. Lu benci dia. Jadi lu berdua bawa masing-masing. Tadinya udah numpuk. Iya. Paham nggak, Pak? Makanya kekuatan bangsanya itu kalau sudah menduduki darahnya itu Udah menang. Udah menang mereka. Iya. Tadi benci banget tadi malu yang pertama sama beliau, Kong. Iya, tadi mau nyerang kok. Makanya gua masuk ke lu. Terima kasih Kang. Karena lu lajin. Engkau dari mana sih? Saya itu nggak ada apa-apanya. Dan ya Allah, saya itu nggak ada apa-apanya. Saya cuma hanya mengadakan doa saya kepada Allah. Itu yang saya pegang aja gitu. Saya nggak punya apa-apa. Lu percaya kalau Itu aja yang modal hidup saya tuh seperti itulah. ini tandanya, kalaupun lu berbeda keyakinan, kalau tulus itu sampai. Masya Allah. Jadi sekarang lu tahu orang atau manusia yang gua gambarkan ke lu, dia adalah teman dekat lu. Yang tadi gua bilang ini. Iya, En. Yang tadi dulu itu ada salah satu orang
yang memang menjadi bagiannya. Oh, jadi I itu beda orang. Gimana? Yang I itu laki perempuan kok? Laki-laki dan perempuan. Yang I perempuan. Orang itu memang berbeda, tetapi dia ada urusan masing-masing yang itu untuk diri lo, jauhin lo. Tapi ada dari tempat yang dia datangi. Dari pengobatan maupun dari tempat lagi. Campur-campur udah. Jadi ada 3. Arahnya campur-campur. Arahnya 3. Jadi makhluk sudah pemakan darah. Iya, makhluk pemakan darah. Oh benar kan sudah sempat transfusi ya? Berapa kantong Cik? 20 kantong lebih transfusi. Sudah nggak berdaya harusnya. Insya Allah. Tapi lo kuat. Sebenarnya kalau udah ditransfusi harusnya darahnya normal. Ini enggak. Hilang habis dia. Enggak lama habis, harus transfusi lagi. Nah, itu siapa yang makan darahnya kok? Gua bilang makhluk itu. Makan darah. Lo pernah ngeliat vampir? Dia. Pantesan kelelawar kan vampir. Kelelawar itu bertaring. Ada lihat si jubah hitam itu. Waktu itu Bapak pernah lihat wajahnya dia berubah kayak ada taringnya. Pas dia lagi di rumah sakit, saya lagi di rumah Jakarta. Cuman saya pas pantau rumahnya tiba-tiba munculnya itu. Nongol makhluk ada taringnya. Yang kayak gergaji giginya itu. Pulau laki itu jarang didatangi orang. Iya, pulau laki itu awalnya di sana. Oh, paling yang memancing doang sih, baik kapal. Jarang didatangi orang. Karena bukan untuk umum. Wisata. Jadi ikannya banyak ya? Memancing nggak banyak sih. Kadang di banyak cumi Pak. Oh cumi. Jadi mancingnya di Bagan. Tapi ada kepuasan ya kalau pemancing ke sana. Iya, ya? kan suka cumi. Dia bukan cumi, segar-segar dia suka makan sama anak semua. Ahmad boleh tanya, itu gimana Bang? Dari dirimu sendiri. Maksudnya ikutnya dari mana? 3 malam ketika lo benar-benar berdiam diri. Sepertiga malam. Iya, sepertiga malam maksudnya. Pak Ahmad rajin sholat tahajud? Enggak juga sih, enggak juga. Kadang-kadang cuman setiap saya punya masalah gitu ya, setiap ada masalah lu kan nangis di situ. dia datang kabarin, kamu punya masalah begini. Jadi awalnya saya nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba datang, saya langsung telepon orangnya. Karena lo kaget. Sosoknya kayak apa yang dilihat oleh Pak Ahmad? Kalau saya lihat sih kakek-kakek bertongkat soalnya. Coba. Iya, waktu itu saya lagi zikir itu kalau nggak salah. Betul nggak kok nggak gitu Bang? Kan tadi gua ngomong, gua datang saat lo beribadah, duduk khusyuk, memohon pertolongan Allah, dan juga lo butuh sosok yang bisa lo bicara. Iya, betul. Dari teman gaibnya Pak Ahmad. Namanya siapa Kong? Nggak boleh tahu. Cukup hanya lo sama Tuhan lo. Amin. Ya udah. Terima kasih Kang. Dia pun memberikan arahan sesuai apa yang dia rasain. Dia jauh dari lo bukan berarti dia nggak peduli sama lo. Bukan karena nggak sayang. Lo sayang sama lo. Sayang banget. Ganti orang tua. Lo sayang kakak. Sayang. Saya paling memberikan berdua. Mama jadi mamanya. Deketin adek lo. Makanya saya bilang kalau lebih baik saya duluan daripada Lo dia. nggak boleh mendahulukan. Iya, tapi saya kan gas. Ya itu memang harus seperti yang saya inginkan gitu. Lo setiap berdoa lo ngomong kayak begitu nggak boleh. Enggak, kalau berdoa enggak. Saya kalau berdoa saya minta kesembuhan sama Allah. Kita ngomong di perjalanan untuk makan kan, semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Lo nggak tahu nih bisa seger ini. Tadi lemas banget ya. Mana itu saudara lo? Ini Tri sini Tri, dipanggil Kong Tri. Oh, ada pesan kalian itu. Sini. Saya sekali aja. Iya. Lo ketulusan dan waktu lo pasti diganti Tuhan buat lo. Yang komunikasi sama saya dia nih Kong. Air mata yang tertahan di bola mata lo atas keadaan dia, itulah tanda bukti ketulusan lo membantu dia. Walaupun ada imbalan, tetap
ada jasa di balik itu. Betul. Itu nggak bisa. Tidak sebanding Nggak dengan bisa nilai diukur lo. dengan apapun. Wah, pesen lo harus bisa saling menjaga sikap dan perkataan. Iya kong. Lo bisa lewatin ini, insya Allah. Iya. Insya Allah. Dan lo pasti akan ada sesuatu hadiah buat lo. Amin. Lo pasti bisa. Setelah yang kemarin menjadi jejak pelajaran buat lo. Iya betul. Karena hidup lo adalah contoh buat anak-anak lo. Hidup lo adalah contoh buat anak-anak lo. Iya kong. Orang tua adalah cermin Benar. untuk anak. Bener kong. Jadi apa bentuk dari perilaku, itulah yang membentuk wajah mereka. Kelemahan lo pada saat itu memang ada pada saluran usus besar. besar lo. Tempat pusatnya pencernaan itu. Gak bisa makan makanya. Iya. Kamu nggak makan gitu, bulan nggak makan. Iya. Iya. Tapi lo tahu, lo pernah ngeluarin darah hitam gak dari mulut lo? Cuman taunya hitam doang, nggak tahu darah. Saya kata dokter itu darah campur air. Iya katanya. Itu apa itu? Racun. Bisa keluar dari mulutnya darah. Hitam itu apa ya? Itu adalah gumpalan darah akibat lukanya usus lo di dalam. Di ususnya memang ada luka ya kong? Ya, kasih yang adem ya. Iya. Terus saya kasih lidah buaya dia. Nah, lo tahu maksudku? Tahu saya. Hebat lo tuh. Demi Allah, gua mau ngomong itu sama lo. Iya. Lo ikutin obat dia. Iya kong. Udah sekarang lo banyak ibadah, banyak berdoa, banyak tobat. Iya kong. Iya. Jangan buang waktu lo. Ada yang mudah, ambil yang mudah. Ngapain lo ambil yang sulit? Lo harus paham kata-kata gua. Iya kong. Jadi apa mesti ada tindakan operasi kong? Tunggu dulu sampai semua selesai prosesnya. Iya. Jalani proses Buatan panglima dulu. Allah itu lebih bagus dibanding manusia. Iya betul. Yakin ya. Saya yakin. Lo harus yakin dulu. Iya kong. Pokoknya pesen gua kalau lo mau sehat, lo percayakan dulu sama Tuhan lo. Iya. Lo punya Tuhan nggak? Punya kong. Lo yakin dulu sama Tuhan lo. Yakin kong. Tuhan yang ngasih lo sakit, Tuhan yang ngangkat lo punya sakit. Iya. Itu dulu. Dokter juga nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Betul. Betul kong. Yang ada ciptaan Tuhan lo hancur. Ini mah Benar. karena semua semata-mata bukan karena kenyataan apa yang terlihat. Yang tidak terlihat bisa terjadi tanpa sepengetahuan kita. Karena kehidupan itu goib. Benar. Lo nggak tahu. Kadang lo punya rencana, kenyataannya beda. Lo usaha dagang, lo nggak tahu siapa aja yang bakalan datang beli dan itu semua goib. Benar kah? Benar. Jadi lo harus yakin sama Tuhan lo. Semuanya dari Tuhan. Iya. Begitu juga dengan apa yang lo butuhin. Gak akan bulat kalau lo setengah-setengah. Kalau lo sudah benar-benar yakin, maka akan menjadi lingkaran perlindungan dan permohonan. Insya Allah. Keyakinan adalah satu lingkaran. Seperti lo meyakinkan bumi ini bulat. Kalau tidak yakin, seperti jalan yang berbelok-belok. Itu pesan gue. Sumber penyakit dari diri kita. Itulah Tuhan dan alam bekerja sama melalui siapapun masuk di antara kelemahan kita. Bisa secara nyata, bisa juga kagak. Nyata itu terang-terangan melakukan hal goblok. Yang tidak nyata, hal yang benar-benar jahat. Sihir. Ingat, manusia yang didatangi kelelawar adalah musuh terdekat.
karena dia tidak berani menampakkan diri, hanya berani bersembunyi di balik sayapnya. Tetapi munculnya hanya di saat gelap saja dan bersembunyi di kegelapan. Pengecut namanya. Tapi dia sempat nyasar waktu mau jemput adiknya ke rumah sakit kok. Diganggu kali. Itu tandanya sesuatu niat baik memang harus diuji. Iya betul. Jadi kita benar-benar harus fokus, harus benar-benar bismillah, tidak boleh lengah, tidak boleh emosi. Harus sabar. Jangan terpancing. Jadi lo harus tenang dan bismillah. Udah sekarang lo udah tahu, lo udah simak apa yang udah lo sampai sesuai berdasarkan keinginan lo. Gue harap lo setelah ini semakin baik. Amin, amin ya Allah. Semua berubah, bisa berubah. Dari sikap dan perkataan. Iya. Sama-sama rugi memperbaiki. lo jaga perkataan, kagak rugi. Gak rugi lo jaga sikap, kagak. Semua agama yang ngajarin benar. Tergantung kitanya. Gua balik ya. Terima kasih, Kong. Sama-sama gua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul jal haqq wa jahaqal batil innal batila kana jahukan wa unadzil minal qur'an wasma rahmatuhu lil mu'minin wa la yajiduz zalimin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Laisa kamitslihi. Alhamdulillah sudah diterapi, tinggal lanjut dengan mandi air doa untuk membersihkan semua energi negatif dan kuasa gelap yang ada di tubuhnya Koko Riko. Airnya nggak terlalu panas kan? Enggak, Ustaz. Oh, ya.
Ini dibasahin nggak apa-apa? Boleh, boleh. Ya, alhamdulillah Koko Riko sudah diterapi dan sudah terungkap misteri yang ada dalam kehidupannya yang membuat beliau seperti ini. Nah, sekarang apa yang dirasakan? Sekarang saya sudah puas setelah berobat di Mata Langit. Suaranya makin ngetas. Terus yang dirasakan apa before afternya? Lebih segar saya sekarang. Sekarang penglihatan saya udah lebih terang. Tadi katanya gelap ya waktu Iya. kamu datang. Sekarang udah lebih terang. Udah lebih terang. Badan saya lebih segar, lebih ada tenaga. Tadi sakit nggak waktu di terapi? Sakit, lumayan sakit. Tapi hebat ya, bisa nahan gitu sama sekali nggak ada suara gitu, aku nggak denger Iya. mengeluhnya. Terus waktu di mandi air doa apa rasanya? Tadi waktu mandi, kayak rasanya badannya tuh kayak pengap ya. Pengap, habis itu setelah disiram-siram makin lama makin segar. Oh, pengap tuh maksudnya sesak napas? Iya. Oh, iya. Iya, sekarang udah segar sekarang. Terus tadi dari hasil mediumisasi, bagaimana yang paling berkesan? Sekarang saya sudah tahu, ya diajarin, ya harus selalu sering minta maaf. Berusaha untuk memahami ya? Iya, harus selalu memahami Memaafkan. dan memaafkan. Terus tadi kalau nggak salah pesan yang kong tadi ini, jaga ininya lisannya kok, Iya, ibadahnya ya, banyak berdoa gitu. iya Kak, siap kok. Terus ini nggak puas nggak dengan pelayanan di sini? Puas, saya puas sekali. Sesuai dengan yang diharapkan? Iya, sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan nanti Koko makin sehat ya. Amin, 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 amin. amin. Ya Rabbal Semuanya Alamin. kembali dari genggaman, keluarga yang bahagia, pekerjaan yang hebat, semuanya akan kembali. Kesehatan terutama lahir dan batin itu harta yang paling berharga dan harus jaga ya. Iya. Nah, kalau kakaknya nih yang sudah memperjuangkan kemari, takutnya tadi diserang angin. Kaget paling ya. Gimana rasanya? Ya nggak takut, nggak kaget sih. Terus? Biasa aja, cuman biasa aja. Karena saya mikir yang pentingin panglima ini. Gitu. jadi nggak terlalu saya pikirin gitu, nggak saya pikirin udah. Gitu. Sudah ada backingan. Sudah ada backingan, aman gitu, aman. Dan mungkin sudah sering nonton ya. Iya. Biasanya yang bawa yang diserang ya. Iya, pasti itu memang udah. Risiko. Karena saya juga dari tahu tadi udah mau nyerang, dari saya udah tahu mau nyerang. Ada panglima biarin aja. Gitu udah. Jadi saya senang karena saya senangnya begini. Jadi saya langsung membuktikan nyata tanpa saya lihat di YouTube lagi. Sekarang yang yang membuktikan tuh sekarang saya datang ke tempat ini gitu loh. Nah, ini jadi saya melihat langsung, mendengar langsung. Jadi kalau kata orang tuh ini benar-benar mata melek, bukan kuping. Kalau kan dengan kata orang jadi kupingnya diambil gantiin mata. Itulah kadang-kadang repot. Nah, terus kalau ada netizen yang bilang mata langit settingan gimana? Nah itu kadang-kadang kan biasanya seperti begini. Kalau ada orang kata settingan itu memang saya nggak mau kadang-kadang dia tuh satu kemampuannya kurang, ya mungkin dia merasa kecewa, akhirnya dia mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak patut diucapkan. Itu kadang-kadang tak kenal maka tak sayang. iya, karena dia emosi gitu. Dia hatinya baru ingin berobat, cuman dia belum datang dia belum tahu. Nah kalau sudah datang nanti dia baru tahu itu bahwa benar apa tidak dan bagaimana keluarga yang ada di Mata Langit itu seperti apa gitu. Nah kalau namanya dari Jawa kita pasti curiga, benar apa enggak. Nah makanya jangan sampai kita curiganya terlalu jauh. Semua harus kita curiga tapi jangan sampai terlalu jauh sampai masuk hal-hal yang negatif. Dikira kita begini itu sebenarnya nggak benar itu. Kita lagi belajar hal seperti itu, jangan mikirin jelek terhadap orang lain dulu. Prasangka baik ya. Iya gitu. Terus puas nggak dengan pelayanan sini? Sangat puas karena apa yang ada di dalam hati saya tentang adik saya sendiri terbongkar sendiri
ada semua gitu. Jadi kayak terwakili ya. Gitu. Betul. Nah, itu saya suka gitu. Itu saya senang banget dan biar adik saya dengar sendiri, istrinya dengar sendiri dan ponakan saya dengar sendiri. Gitu lah. Jadi kan udah tahu semua jadi ya udah. Memang katanya suatu saat nanti mereka akan tahu. Inilah di sini mungkin saat inilah Allah buktikan. Amin ya Allah itu. Cici gimana Ci? Kalau saya ya lebih tenang sih sekarang. Jadi udah tahu masalahnya apa. Cici yang kuat ya, yang sabar ya. Kan dulu dia selalu bilang, dia bilang ini saya nggak percaya, kamu suzon aja, saya bilang gitu kan. Setelah kesini saya tahu masalahnya apa, jadi saya pikir suami saya nggak bohong lagi. Jadi makin sayang dong kamu sini. Amin. Ya satu cuma pengen dia cepat sembuh aja. Jadi nggak ada pikiran hal-hal negatif lagi, udah nggak. Jadi sama-sama buang semua masa-masa lalu, dibuang semua, jangan ada satupun yang tersisa dan jangan pernah terungkit. Gitu aja udah. Kalau butuh tempel di rumah, jangan emosi. Gitu aja. Soalnya kadang-kadang kalau emosi kita nggak kontrol, pembicaraan kita juga nggak terkontrol. Jadi biasa sering lihat ya kok. Iya, tapi kalau jangan emosi. Jadi kayak ada warning tuh dari sendiri. Gitu. Soalnya kalau kadang-kadang kalau emosi itu kadang-kadang lupa apa yang kita pernah ucapkan, belum kontrol gitu. Benar. Kita juga lagi sedang belajar hal seperti itu. Semua di sini belajar. Nih ponakannya nih apa yang dirasakan dan kesan-kesannya? Sangat puas lah pelayanan di Mata Langit. Harapannya sih semoga Om saya bisa sembuh seperti sedia kala, keluarganya juga semakin harmonis lagi. Dan buat yang nggak percaya, memang benar Mata Langit itu apa? No briefing gitu. Jadi memang natural seperti ini gitu. Jadi tidak ada rekayasa lah di sini gitu. Bisa dibuktikan sendiri. Tapi amit-amit tapi jangan sampai. Berarti ada masalah dong gitu. Jangan tambah satu. Waktu tadi saya lagi ibadah, lagi sholat. Ada naga. Mau kenalan kali ya. Ini sebagai ponakan yang sudah memberikan perhatian pada omnya. Tadi tiba-tiba dipanggil Mangkong. Ya kaget sih gitu. Artinya meskipun matanya terpejam tapi bisa tahu apa yang saya rasakan dan bisa melihat saya meskipun matanya terpejam lah gitu ibaratnya. Padahal nggak ada. Iya betul. Kayak janjian sama Ismi, janjian nggak tadi? Enggak. Ya baik Bang Dima, mungkin sudah bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Pak Riko. Ya, yang pertama pesan saya kepada Pak Riko harus tetap memperjuangkan untuk kesehatan diri sendiri, jangan pernah putus semangat. Harus semangatnya dikobarkan lagi untuk kesembuhan, berdoa kepada Tuhan secara hati yang paling tulus dan secara ucapan untuk kesembuhan, karena yakinlah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seketika Tuhan bisa menyembuhkan tanpa kita pikirkan, walaupun kita anggap mungkin ini butuh proses berat, tapi bisa saja kalau bagi Tuhan ingin langsung disembuhkan gitu. Tapi bagaimana kita tanamkan keyakinan dan kekuatan dalam hati kita yakin kita sembuh gitu. Nah, kita yakin kita sembuh. Satu lagi, jangan pernah mengingat-ingat masa lalu yang pernah terjadi gitu, karena setiap manusia pasti ada kekhilafan, kesalahan, tapi bagaimana cara kita belajar dari kekhilafan, kesalahan mungkin yang tidak sengaja kita lakukan maupun yang sengaja kita lakukan untuk kedepannya kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Sabar kuncinya, dekatkan diri kepada Tuhan, ikhlas akan takdir yang diberikannya sebagai ujian hidup untuk meningkatkan kadar keimanan kita sebagai manusia, dalam mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Banyak-banyaklah terus mengingat Tuhan. Itu pesan saya. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Ya, Papa juga semangat berdoa ya. Semangat ya. Ya, amin. Ya, ya. Semangat ya, sehat selalu.